Jelang lawan Saudi dan Irak, ulah Romeni cedera. Patrick Kluivert tentang tekanan dari fans timnas. Verona siap rekrut Emil Audero. Jelang lawan Saudi dan Irak, ulah Romeni cedera. Pertandingan antara Arab Saudi melawan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi salah satu duel yang paling ditunggu di grup sulit yang juga dihuni oleh Indonesia. Pertarungan dua raksasa Timur Tengah ini akan digelar pada 14 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City, stadion megah yang diakini akan penuh sesak oleh puluhan ribu supporter tuan rumah. Dari total 41 pertemuan sebelumnya, Irak mencatatkan 18 kemenangan, Arab Saudi mengoleksi 15, dan 8 laga lainnya berakhir imbang. Statistik ini menggambarkan betapa ketatnya persaingan historis antara kedua negara yang tidak hanya bersaing dalam hal sepak bola, tetapi juga dalam aspek politik dan kebanggaan nasional. Timnas Irak ini membawa semangat baru di bawah asuhan pelatih Graham Arnold, sosok berpengalaman asal Australia yang sempat membawa Australia tampil solid di 2 edisi Piala Dunia. Penunjukannya sebagai pelatih Irak menjadi langkah besar Federasi Sepak Bola Irak dalam upaya membangun tim yang disiplin, modern, dan tangguh secara fisik. Dalam wawancara terbarunya yang dikutip oleh Al Jazeera Sports, Arnold mengakui tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama mengingat ketatnya jadwal dan kualitas lawan. Namun ia menyatakan optimisme tinggi, menyebut bahwa Irak ini lebih matang secara taktik dan memiliki mental bertarung yang luar biasa. Ia juga menyinggung kekalahan yang ia alami saat membawa Australia menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 2021, yang menurutnya menjadi pelajaran penting yang kini akan ia balas dengan strategi yang lebih tajam. Arab Saudi sendiri datang ke laga ini dengan persiapan menyeluruh. Bermaterikan pemain dari klub-klub top seperti Al Hilal dan Al Nassr, skuad Green Falcons sangat solid dalam hal kedalaman tim dan chemistry. Dalam laga sebelumnya, Arab Saudi tampil dominan dan menunjukkan fleksibilitas taktik yang cukup meyakinkan. Laga kontra Irak bukan hanya soal 3 poin, tapi juga ajang pembuktian bahwa mereka layak menjadi penguasa grup. Dukungan penuh supporter dan kondisi cuaca yang akrab menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka. Sementara itu, Indonesia sebagai kontestan dalam grup yang sama akan mencermati laga ini dengan penuh perhatian. Dua lawan berat ini adalah penghalang utama langkah Garuda untuk lolos ke putaran berikutnya. Namun kabar buruk datang dari kubu Indonesia. Striker naturalisasi Ula Romeni dipastikan absen akibat cedera pergelangan kaki. Cedera tersebut didapat saat Romeni tampil membela klubnya, Oxford United, dalam laga eksibisi Piala Presiden melawan Arema FC di Malang pada 10 Juli lalu. Menurut laporan dari VN Express dan Kompas.com, cedera ini cukup serius dan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 3 bulan, sehingga hampir pasti ia tak bisa membela timnas di laga kontra Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Kehilangan Romeni menjadi kerugian besar mengingat ia adalah opsi utama di lini depan yang telah menunjukkan performa menjanjikan sejak proses naturalisasi selesai. Coach Kluivert kini dihadapkan pada situasi sulit, harus mencari alternatif yang sepadan di tengah minimnya opsi striker lokal yang benar-benar tajam. Beberapa opsi seperti memaksimalkan Rafael Struijk atau Dimas Drajat kembali mencuat, namun belum ada yang benar-benar mampu menggantikan kualitas finishing dan insting mencetak gol Romeni. Kondisi ini bisa memaksa Indonesia mengubah pendekatan taktis, mungkin dengan bermain lebih pragmatis atau memaksimalkan serangan balik. Sementara itu, Irak tidak ingin menyia-nyiakan momentum positif yang dibawa Graham Arnold. Federasi Irak memberikan dukungan penuh pada sang pelatih, bahkan memperpanjang kamp pelatihan di Dubai sebagai persiapan menghadapi Arab Saudi. Dalam konferensi pers, Arnold menyebut bahwa laga ini adalah tolok ukur sejati untuk menilai sejauh mana progres yang dibuat timnya dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga menyatakan bahwa hasil positif melawan Arab Saudi bisa menjadi pelecut semangat tambahan untuk menghadapi Indonesia di laga selanjutnya. Pertandingan ini tak hanya menentukan peta persaingan di grup, tapi juga berpotensi mengubah arah perjalanan kualifikasi. Jika Arab Saudi menang, mereka semakin dekat ke puncak klasemen. Jika Irak menang, itu akan membuktikan bahwa tim ini benar-benar bangkit dan siap menggeser dominasi lama. Sementara itu, Indonesia akan datang ke dua laga sisa dengan tekanan tinggi tanpa salah satu pemain kunci mereka. Semua mata tertuju pada duel besar ini, dan hasilnya akan bergema hingga ke ruang ganti tim-tim pesaing lainnya. Pelatih Irak optimis lolos Pildun. Graham Arnold menyatakan pertandingan putaran 4 menjadi ajang pembuktian mereka pantas menempati posisi lebih baik di peringkat FIFA. Pelatih Irak Graham Arnold merasa senang dengan hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan mereka dengan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Arnold menyatakan Irak memiliki posisi lebih baik di peringkat FIFA dibandingkan kedua pesaingnya tersebut, dan sudah sepantasnya merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Berdasarkan peringkat terbaru FIFA, Irak menduduki peringkat ke-58, satu tangga di atas Arab Saudi. Sementara Indonesia menempati posisi 118. Irak memiliki rekor buruk dalam 2 pertemuan terakhir di Piala Teluk,
yakni pada 2023 dan 2024, karena mereka menelan kekalahan. Sedangkan di putaran 2 kualifikasi, Irak menaklukkan Indonesia 2 kali. Saya sangat senang dan antusias dengan hasil undian ini. Kami akan sepenuhnya fokus, termotivasi, dan siap menghadapi pertandingan playoff Asia. Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak peduli siapa yang akan kami hadapi, atau di mana kami akan bermain, karena fokus kami hanya mempersiapkan diri untuk menang. Saya memiliki pengalaman luas melawan tim nasional Arab Saudi dan Indonesia. Saya tahu kekuatan mereka, tetapi saya juga tahu kelemahan mereka. Namun, kami adalah Irak, negara yang sangat bangga dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Arab Saudi dan Indonesia, dan kami perlu membuktikannya. Dengan keyakinan kepada para pemain, mereka akan berada dalam performa puncak ketika kami menjalani pertandingan playoff krusial di bulan Oktober, baik secara fisik maupun mental, siap untuk menang. Saya sangat yakin inilah saatnya bagi kami, dan kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Irak. Sebelum melakoni pertandingan putaran 4, Irak terlebih dulu tampil di turnamen Piala Raja di Thailand pada September yang diikuti tim tuan rumah, Fiji, dan Hong Kong. Awalnya Irak menolak ambil bagian, karena Arab Saudi juga tampil sebagai peserta. Namun ketika Arab Saudi menyatakan mundur, Irak akhirnya memutuskan menjadi peserta. Patrick Kluivert tentang tekanan dari fans timnas. Patrick Kluivert meminta penggawa skuad Garuda berpikiran jernih dalam menjalani pertandingan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert menilai tekanan yang dihadapi timnas senior sekarang lebih tinggi dibandingkan putaran 3, terutama dari fans merah putih. Menurut Kluivert, keberhasilan berada di putaran 4 membuat impian masyarakat untuk melihat skuad Garuda berlaga di turnamen sepak bola bergengsi ini makin dekat. Berdasarkan undian kemarin, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tim merah putih mendapatkan hasil positif saat melawan Arab Saudi di putaran 3, yakni sekali menang dan imbang. Sedangkan dalam 2 pertemuan dengan Irak, timnas senior menelan 2 kekalahan. Hal ini yang membuat publik sepak bola nasional kini mengharapkan hasil lebih bagus. Permasalahannya, kami sudah mencapai posisi bersejarah, lolos ke putaran keempat. Tapi semua orang ingin pergi ke Piala Dunia, baik saya maupun fans. Jadi tekanannya tinggi. Fans sangat bersemangat. Itulah yang saya suka. Saya suka tekanan, karena tanpa tekanan, ini bukan pertandingan. Saya suka bekerja untuk tim nasional, tapi kami harus lolos, ujar Kluivert pada media. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan digelar antara 8 dan 14 Oktober di Arab Saudi. Kluivert pun menyatakan skuad harus menjernihkan pikiran, mengingat pertandingan dilakukan di kandang Arab Saudi. Dean James komentari lawan timnas Garuda. Dean James optimistis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Dean James menyambut positif hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan skuad Garuda dengan Arab Saudi dan Irak. James menilai hasil undian cukup adil, dan meyakini tim merah putih mampu mengatasi kedua negara itu untuk mendapatkan tiket lolos otomatis ke Piala Dunia. Arab Saudi dan Irak sudah pernah bertemu dengan Indonesia di kualifikasi edisi 2026 ini. Irak dihadapi pada putaran kedua, sedangkan Arab Saudi terjadi di putaran ketiga. Hanya saja, James belum pernah berhadapan dengan The Green Falcons, mengingat dia baru menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada Maret 2025. Sementara duel melawan Arab Saudi berlangsung pada September dan November 2024. Mungkin ini hasil undian yang menguntungkan. Saya sendiri belum pernah bermain melawan Arab Saudi, tetapi beberapa rekan tim saya pernah. 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Saya harap kami bisa mewujudkannya, lolos ke Piala Dunia. Kami semua menginginkannya, tidak ada kekecewaan. Kami berharap bisa mewujudkan mimpi itu. Saya sangat yakin, ujar bek Go Ahead Eagles ini. Tragis, klub Denmark batal rekrut Nathan. Lyngby Bold Club tidak menyebutkan alasan pasti batal mengontrak Nathan, meski tak terkendala dengan tes medis. Keinginan Nathan untuk melanjutkan karir di Denmark bersama Lyngby Bold Club mendapat tamparan keras setelah manajemen klub, pada Kamis 17 Juli, secara resmi menyatakan tidak akan mengontrak gelandang timnas Indonesia tersebut. Dalam pengumumannya itu, Lyngby tidak mengungkapkan alasan detail mengenai pembatalan mengontrak Nathan. Nathan memutuskan berpisah dengan Swansea City beberapa waktu lalu, karena tidak mendapat menit bermain mencukupi. Nathan lalu mencoba peruntungan di Denmark,
dan memilih Lingby sebagai pelabuhan berikutnya. Pemain berusia 23 tahun ini berhasil lolos dari tes medis, dan dikabarkan bakal dikontrak selama 2 tahun hingga 2027. Namun tragisnya, Lingby membatalkan perekrutan tersebut. Selama bursa transfer, wajar jika para pemain datang ke Luntov TVJ untuk menjalani pemeriksaan medis dan latihan uji coba tanpa dipublikasikan secara luas. Namun, karena kunjungan Nathan minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian. Demikian penjelasan Lingby melalui laman resmi mereka. Nathan datang ke sini dengan niat menandatangani kontrak dengan Lingby. Tetapi meskipun pemeriksaan medis telah lolos, kedua belah pihak sepakat pada hari Rabu mereka tidak cocok. Karena itu, Nathan pergi tanpa kontrak, dan kami mendoakan dia berhasil menemukan klub yang tepat. Verdong anggap Utrecht setara dengan Nijmegen. Kelvin Verdong menyatakan dia hanya ingin bermain di klub besar Belanda jika tetap berkarir di Eredivisie. Nama Kelvin Verdong sempat menjadi salah satu topik di media sosial sepak bola Belanda pada akhir Juni mengenai kemungkinan hijrah ke Utrecht. Bahkan Verdong disebut sudah melakukan negosiasi dengan Utrecht, yang kemudian dibantah agennya, Nathan van Kooperen. Verdong menganggap kepindahan ke Utrecht bukan sebagai kemajuan dalam karir sepak bolanya. Utrecht saat itu sedang mencari pemain bertahan untuk mengantisipasi kepergian Sofian El Karouani. Akun XUV Groningen tiba-tiba mencuit dengan menyebutkan perwakilan Verdong sedang melakukan negosiasi, mengingat kontraknya dengan NEC berlaku hingga pertengahan 2028. Verdong menegaskan dia tidak akan menukar NEC dengan Utrecht, karena menganggap level kedua klub tidak jauh berbeda. Saya pernah melihat hal itu disebutkan, dan bahkan membaca kami berada di tahap akhir transfer. Tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht. Saya bisa mengatakan saya tidak akan menukar NEC dengan Utrecht, tegas Verdong kepada De Gelderlander. Saya tidak akan pindah dari NEC ke Utrecht, karena saya pikir kami kurang lebih berada di level yang sama. Bagi saya, itu bukan langkah maju. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini. Saya tidak memikirkan transfer saat ini. Pisa diam-diam negosiasi untuk boyong Jai Itzes. Klub promosi Serie A Pisa ikut meramaikan perburuan Jai Itzes bersaing dengan Udinese dan Sassuolo. Jai Itzes kembali menarik perhatian klub promosi Serie A. Setelah Sassuolo, kali ini giliran Pisa yang ingin memboyong bek timnas Indonesia tersebut. Bahkan laman Sport Mediaset mewartakan manajemen Pisa sudah menghubungi Venezia untuk menegosiasi mengenai kemungkinan membawa Itzes ke Romeo Anconetani pada bursa transfer musim panas ini. Keinginan Pisa memboyong Audero disebabkan I Nerazzurri membutuhkan sosok berpengalaman setelah mereka kembali ke kompetisi kasta tertinggi Italia sejak 34 tahun lalu. Itzes diharapkan bisa membantu sejumlah pemain muda yang banyak mengisi skuad untuk berkembang. Demikian dilaporkan laman Il Tirreno. Itzes dianggap sosok paling tepat, karena pemain berusia 25 tahun ini tidak hanya berperan sebagai kapten tim di Venezia, tetapi juga di skuad Garuda. Negosiasi sedang berlangsung dengan Venezia untuk bek Itzes, tetapi saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikian tulis Sport Mediaset terkait pergerakan Pisa di bawah asuhan Alberto Gilardino. Verona siap rekrut Emil Audero. Manajemen Verona mulai memantau situasi Marco Silvestri dan Emil Audero untuk mereka boyong jika Lorenzo Montipo tak memberikan kepastian. Di tengah upaya Palermo untuk mendapatkan Emil Audero agar bersedia kembali memperkuat tim di Serie B musim 2025-26, mereka mendapat saingan serius dari Verona. Tim Serie A itu masih belum mendapat kejelasan mengenai pembaruan kontrak Lorenzo Montipo menjelang batas akhir ultimatum, sehingga memasukkan nama Audero ke dalam daftar buruan. Montipo saat ini sedang menjadi buruan Torino. Montipo telah menerima tawaran untuk memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027, 1 tahun lebih lama dari tanggal kedaluarsa saat ini. Pada 2 Juli lalu, Direktur Olahraga Sean Sogliano mengharapkan Montipo maupun agennya sudah memberikan tanggapan dalam 10 hari ke depan sebelum pemusatan pelatihan yang dijadwalkan berlangsung di Volgaria. Manajemen Verona menginginkan kepastian di bawah mistar gawang. Jika tidak ada umpan balik positif hingga akhir pemusatan latihan di Volgaria, klub akan beralih ke pemain lain. Demikian diwartakan Tutto Mercato. Di antara kandidat yang dipantau untuk kemungkinan menggantikan Montipo adalah Marco Silvestri, yang saat ini berstatus bebas transfer setelah menghabiskan 1 musim antara Sampdoria dan Empoli. Menariknya, Montipo lah yang menggantikan Silvestri ketika dia meninggalkan Verona pada tahun 2021. Alternatif lainnya adalah Emil Audero dari Como, ujar Tutto Mercato di halaman resminya.